Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih berkaitan dengan bab al-luqatah yang khusus ya, berkaitan apakah pada saat kita menemukan barang temuan itu harus ada saksi atau tidak gitu ya. Mari kita perhatikan hadisnya dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatatan fal yushid zawai adlin. Barang siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaklah ada dua orang saksi, dipersaksikan dengan dua orang adil ya, dua orang yang adil, zawai adlin. Wal yahfad ifasaha wa wikaaha, dan hendaklah dia menjaga wadah dan talinya, jika itu berupa wadah ada talinya. Summa la yaktum, kemudian dia tidak menyembunyikan, tidak menutup-nutupi. Wala yughayyib, dalam riwayat yang lain wala yughayyir, dan dia jangan menghilangkan atau jangan merubah gitu ya. Misalnya dia menemukan satu barang temuan, dia umumkan harusnya 1 tahun ya, seperti yang kita sudah bahas pada pembahasan hadis sebelumnya. Ini dihilangkan, dia pindahkan misalnya, atau dia rubah, sehingga nanti ketika ada orang yang punyanya datang, kita minta untuk memberikan gambaran, ternyata sebenarnya betul, tapi kita sudah rubah. Nah, ini namanya kita berkhianat ya, kalau kita yang menemukan barang tersebut. Fa in jaa rabbuha fa huwa ahaqqu biha. Kalau datang yang punyanya, pemiliknya, maka dia pemilik barang tersebut lebih berhak dengan barang yang kita temukan itu. Wa illa kalau tidak, fa huwa malullahi yu'tihi may yasha. Maksudnya kalau tidak ada orang yang memilikinya, tidak ada orang datang gitu ya, yang mengaku sebagai pemiliknya, bahwa maka dia barang temuan itu malullahi adalah harta Allah, yu'tihi may yasha. Allah berikan barang tersebut kepada orang yang Allah kehendaki. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa at-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Al-Jarud wa Ibnu Hibban. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, berdasarkan hadis ini ada beberapa faedah penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkan adanya kesaksian pada saat kita menemukan barang temuan. Liman aroda an ya'khudzaha, bagi orang yang mau mengambilnya. Gitu. Misalnya Bapak Ibu, kita menemukan barang, harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa kita menemukan barang. Tapi si saksi ini tidak harus detail gitu ya. Jadi kita memanggil 2 orang teman misalnya yang adil ya. Ya, katakanlah Pak Wikan menemukan barang, nah, lalu setelah barang itu ketemu, katakanlah handphone gitu ya, handphone iPhone 16 gitu ya, nemu nih Pak Wikan. Nah, nanti 2 orang adil, misalnya Pak Bambang sama Mas Budi. Pak Bambang, Pak Budi, ini saya tadi pagi nemu iPhone. Udah gitu aja, gak usah disebut iPhone berapa. Nah, saya menemukan barang iPhone. Tolong antum berdua jadi saksi ya, bahwa saya menemukan barang berupa iPhone gitu. Kalau mau nunjukin boleh, tapi gak usah detail nih mereknya ini, tipenya ini, gak usah. Ini barangnya gitu. Nah, itu yang dimaksud fal yashhad zawai adlin itu Bapak Ibu. Kata Nabi ya dalam hadis ini. Apa hikmahnya Bapak Ibu? 1, kalau ada orang menyaksikan bahwa kita menemukan satu barang,
itu untuk menjaga diri kita, ya, agar kita tidak memiliki barang tersebut sebelum kewajiban kita tunaikan. Apa kewajiban kita? Mengumumkan 1 tahun. Nah, agar jangan sampai kita memiliki barang itu sementara kita belum menunaikan kewajiban atau syaratnya 1 tahun umumkan. Nah, nanti kan kalau Pak Bambang sama Pak Budi misalnya, loh antum belum 1 tahun kok antum udah pakai gitu ya, padahal belum 1 tahun. Kan ada yang mengingatkan. Itu hikmahnya. Yang kedua, karena kalau enggak ada saksi, dia tidak akan aman dari godaan syaitan. Syaitan nanti menggoda-goda. Udah ambil aja ini barang mahal ini gitu. Wah paling orang enggak akan ini juga, dia enggak ketemu, orang hilang, digoda oleh syaitan. Akhirnya karena enggak ada saksi, apa yang akan kita lakukan kira-kira? Ya udah dimiliki aja kan, pakai. Tinggal kita riset ulang kan, riset pabrikan gitu, selesai. Ganti nomor. Nah, apalagi kan HP merek begitu juga yang lain mungkin punya ya. Nah, tinggal ganti casing, selesai. Tapi kalau ada saksi, saksi akan mengingatkan, itu punya orang loh. Gitu. Kok antum ambil padahal lukotoh itu harus diumumkan 1 tahun. Nah, itu hikmahnya. Yang ketiga, ya, untuk menjaga jangan sampai ahli warisnya merasa memiliki. Bahwa ini barang orang gitu. Misalnya bapaknya yang menemukan belum 1 tahun meninggal dunia. Kalau ada saksi kan Pak Budi, Pak Bambang masih ingat. Oh dulu Pak Wikan pernah ngomong dia menemukan barang iPhone. Kok belum 1 tahun udah meninggal ya. Nah nanti saksi akan mengingatkan kepada anak-anaknya, ahli warisnya. Kepada istrinya misalnya. Jangan lupa loh, Pak Wikan dulu menemukan barang berupa iPhone kan gitu. Memang sudah diumumkan. Tapi itu bukan milik Pak Wikan misalnya. Itu barang temuan. Nah itu manfaatnya atau hikmah kenapa harus ada saksi. Dan bahkan sebagian ulama menganjurkan supaya ditulis. Jadi dia menulis, saya pada tanggal sekian di tempat ini menemukan barang berupa handphone. Dia tulis itu. Nah, supaya keluarganya tahu. Nah ini untuk menjaga tadi ya, jangan sampai amanah menjaga barang milik orang itu kita khianati. Nah ini. Tapi tadi saksi itu hanya untuk mengetahui bahwa kita menemukan barang, bukan untuk mengetahui secara detail sifat barang yang kita temukan. Nah para ulama memandang apakah keberadaan saksi bagi orang yang menemukan barang itu hukumnya wajib atau hukumnya mustahab. Sebagian ulama mengatakan mustahab, seperti Imam Malik. Nah, termasuk mazhab Al-Hanabilah. Termasuk salah satu kaul dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena kata mereka perlunya kesaksian tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih sebelumnya, hanya di hadis ini. Oleh karenanya kita harus memahami bahwa hadis ini ya, menunjukkan ala al-istihbab. Itu laisa alal wujub, tidak menunjukkan kewajiban. Andai kata ini wajib, maka tentu dalam setiap hadis Rasul akan mengatakan falyashhad. Tapi tidak, itu hanya di hadis ini. Itu alasan mereka. Nah, apalagi ada kaidah la yajuzu ta'khiru al-bayan an waqti al-hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika hal itu dibutuhkan. Kok diakhirkan? Itu tidak mungkin gitu. Karena memang tidak boleh. Kalau memang itu penting, wajib, pasti akan disampaikan oleh Rasul dari awalnya, dari semua hadis yang berkaitan dengan barang temuan. Misalnya pada hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, oleh karenanya kata mereka, hadis ini menunjukkan bahwa adanya saksi bagi orang yang menemukan barang, ya, dia butuh saksi, ini amrun mustahab, perkara yang dianjurkan. Nah, sementara ulama lain, ya, salah satu kaul dari mazhab Al-Hanabilah, nah, bahkan kebanyakan ulama dari mazhab Al-Hanabilah, termasuk pandangan dari Abu Hanifah, ya, dan ini pendapat yang dicenderungi oleh Al-Imam As-Sun'ani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, mereka mengatakan annal ishada wajibun, bahwa adanya saksi
bagi orang yang menemukan barang itu hukumnya wajib. Karena apa? Nah, karena hadis ini. Mustadillina bihadzal hadis. Mereka berdalil dengan hadis ini, dan hadis ini tidak ada masalah gitu. Bukan hadis yang dhaif. Adapun tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang lain kata mereka, berarti perlunya saksi dalam hadis ini merupakan informasi tambahan. Nah, li'annaha ziyadatun shahihah fayajibul amalu biha. Maka dia wajib diamalkan. Itu. Jadi justru ini tambahan informasi yang harus diperhatikan, bahwa ketika kita menemukan barang apapun itu ya, yang tentu yang barangnya mahal, kita ya sampaikan ke teman kita, 2 orang lah pilih yang kira-kira adil dia, ini saya menemukan barang ini. Nanti saya sudah umumkan, nanti tolong ingatkan saya dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pendapat yang kuat dari 2 pendapat ini menurut keterangan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, huwa al-qaul bi wujubil ishad li sihhatil hadis bidzalik, yaitu pendapat yang mengatakan wajib adanya saksi karena sahihnya hadis itu, dan karena ada kemaslahatan ketika ada saksi ya, yang kita ambil bahwa kita menemukan barang. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ibnu Hazm ya, beliau berpendapat dengan hadis ini tadi kan, bahwa malullahi yu'tihi may yasha. Kalau sudah kita umumkan tidak ada orang yang datang, maka berarti itu harta Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ini artinya kata beliau, anna al-luqata ba'dal hauli tasiru milkan lil multaqit, bahwa barang temuan setelah diumumkan selama 1 tahun maka dia menjadi milik penemu ya, milkan lil multaqit wala yadmanuha law ja'a sahibuha ba'da dzalik. Dia tidak perlu menanggung atau mengganti ketika pemiliknya datang setelah 1 tahun. Paham maksudnya? Ini karena kata Ibnu Hazm, Rasul mengatakan bahwa malullahi yu'tihi may yasha. Udah 1 tahun kan kewajiban udah ditunaikan. Lah sudah 1 tahun kok enggak ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik barang tersebut, itu kata Ibnu Hazm tasiru milkan lil multaqit. Dia menjadi milik orang yang menemukan barang. Dan dia tidak perlu menanggung apapun. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ini menurut Ibnu Hazm. Ya, misalnya Pak Fauzi kehilangan ya, handphone misalnya seharga 5 juta. Nah, ditemukan oleh temannya, diumumkan 1 tahun udah diumumkan. Setelah lewat 1 tahun baru Pak Fauzi ngeh, oh itu HP saya. Lalu Pak Fauzi mendatangi temannya Pak Saiful misalnya. Pak Saiful itu HP saya yang antum temukan. Kata Pak Saiful, lu antum ini udah 1 tahun saya umumkan. Kenapa antum baru ngomong sekarang? HP-nya udah saya jual HP-nya. Nah, Pak Saiful nggak salah. Itu karena tasiru milkan lil multaqit. Nah, Pak Fauzi tidak perlu minta ganti. Ganti itu HP saya kok. Yo enggak bisa kan udah 1 tahun saya umumkan. Nah itu. Menurut Ibnu Hazm tidak perlu menanggung. Tapi jumhur mayoritas ulama mereka mengatakan memang dalam hadis ini ada kalimat bahwa malullahi yu'tihi may yasha, tetapi ini kalimat mutlak yang muqayyad, terikat oleh hadis dari Zaid bin Khalid sebelumnya. Nah, berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid itu, Bapak sekalian, maka ada kalimat ya, kalau kita menemukan barang kita sudah umumkan, maka wal takun wadi'atan indak, barang itu menjadi titipan di sisimu. Fa in jaa talibuha yauman minad dahri, kalau pemiliknya datang suatu hari dari waktu-waktu yang sudah lewat itu, fadfa'ha ilaihi, maka kembalikanlah
kepadanya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, mayoritas ulama berdasarkan hadis ini annahu la yanqati'u haqqu sahibiha bil kulliyati. Kalau sudah diumumkan 1 tahun, hak pemiliknya tidak putus sama sekali. Artinya dia masih punya hak. Nah, ini. Tetapi Ibnu Hazm madzhab Az-Zahiri ya berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. Kalau menurut jumhur, meskipun sudah lewat 1 tahun, maka yang menemukan barang wajib mengembalikan. Dia udah umumkan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun lebih datang pemiliknya, kembalikan. Karena apa? Kata Nabi, itu adalah titipan, wadiah. Jadi wajib dikembalikan. Kalau sudah habis, bagaimana? Ya diganti. Gitu. Kalau sudah habis diganti. Misalnya, dikatakan ya, wujubu radduha ilaihi in kanat mawjudah, kalau masih ada balikin. Au awwadha mislaha in kanat misliyah. Atau kalau sudah tidak ada dia ganti dengan yang serupa. Kalau memang ada yang sama. Misalnya HP-nya dulu merek apa? Pak Fauzi. Oh, udah dijual. Belikan HP merek yang sama. Merek yang sama, ganti. Au qimatuha in kanat mutaqawwimah. Atau kalau udah enggak ada barangnya, enggak ada produknya, tapi sudah jual, maka kembalikan harganya. Pak Fauzi dulu jenengan HP-nya berapa harganya? Sekian juta, 5 juta misalnya, balikin. Ini menurut jumhur. Nah, qala al-muwaffaq la a'lamu fi hadza khilafan. Kata al-Imam al-Muwaffaq, aku tidak tahu ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Artinya ya harus seperti itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut mazhab Az-Zahiri tadi, dia menjadi milik penemunya kalau sudah lewat 1 tahun. Kira-kira kalau Bapak Ibu cenderung ke jumhur atau Ibnu Hazm? Ibnu Hazm. Ya kalau Ibnu Hazm kan aman sudah. Nah, apa dasarnya Ibnu Hazm tadi? Ada dalil kan? Bahwa malullahi yu'tihi may yasha. Itu. Nah, dia punya dasar juga, tidak sembarangan ngomong kan? Ada dalilnya juga. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini penjelasan penting ya terkait saksi. Berarti kalau ini wajib ada saksi, kalau panjenengan menemukan barang, kira-kira akan mengambil saksi atau tidak? Iya, wajib. Harus ada saksi. Kalau barang tersebut barang yang ada harganya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum diakhiri, ya, monggo, ringkas saja. Dikatakan sedikit itu berapa nominalnya? Ya. Kemudian saksi itu boleh dan nanti mendapat bagian. Ya. Ukurannya uruf. Sedikit banyak harga suatu barang itu ya raji'u ilal uruf, kembali kepada uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat di mana kita menemukan barang tersebut. Ya, masyarakat pada umumnya lah. Kita menemukan barang ini menurut masyarakat, barang yang kita temukan ini berharga atau tidak? Itu misalnya. Kalau orang pada umumnya katakan, wah ini barang kecil lah itu. Nah, ini murah ini misalnya. Orang bilang murah ini. Nah, berarti kalau barangnya murah, kemungkinan pemiliknya tidak akan mencari lagi, itu boleh langsung diambil tanpa perlu diumumkan gitu. Tapi kalau orang-orang bilang, wah ini kalau saya kehilangan ini saya pasti cari saya, karena ini mahal misalnya. Nah, jadi nanti kembali kepada uruf ya. Tidak ada penjelasan secara terperinci harganya berapa rupiah. Itu Pak Surono. Ustaz, kalau masyarakat kebiasaannya terus meneng-meneng, apakah itu termasuk jadi hukum? Meneng-meneng maksudnya? Diam-diam, oke, meneng tadi nggak diumumkan, terus biasanya barang ini kalau hilang, HP hilang ya orang bakal ketemu lagi. Kebiasaan masyarakat seperti itu? Maksudnya kebiasaan masyarakat itu tentang harga tadi, tentang nilai barang. Itu menyelisihi dalil. Kalau orang menemukan barang
kok meneng-meneng, ya dia menyelisih dalil, itu tidak halal. Kemudian kebiasaan masyarakat gitu ya. Ya, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat itu batil. Batil. Itu batil. Itu adalah kebatilan, jadi itu. Kemudian yang terakhir tadi apa? Saksi minta bagian. Ya, apa boleh apa tidak? Ya, saksi yang benar harusnya dia tidak minta bagian ya. Karena kan belum tentu, tahu-tahu ternyata ada pemiliknya kan belum 1 tahun. Apa dia tetap minta bagian? Kalau gitu kasihan yang menemukan. Udah ada yang punyanya, dia punya beban untuk membayar saksi kan. Nah, atau mungkin maksud Pak Surono sudah 1 tahun nggak ada orang yang ngaku gitu ya misalnya. Apa boleh saksi? Mana bagianku gitu ya. Loh kalau barangnya handphone gimana pembagiannya? Ya berapa persen lah misalnya. Nah, seorang saksi yang adil yang baik dia tentu tidak akan minta, jadi itu. Dan orang yang minta saksi dia tidak punya kewajiban untuk memberikan persentase ya. Kecuali kalau dia atas kesadaran dirinya, ya saya mau terima kasih kalau dia menemukan uang misalnya, uangnya cukup banyak, ada 100 juta misalnya, ya boleh kalau dia mau bisa. Ya, tapi kalau saksi yang minta sebaiknya tidak ya itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.